Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Mari sebelum kita mengikuti mesbah doa malam hari ini, kita berdoa mohon pimpinan daripada Allah untuk ibadah kita malam hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk mengikuti mesbah doa malam hari ini. Pimpin setiap ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Begitu juga dengan kebenaran daripada firman-Mu ketika ditaburkan dapat menjadi satu benih yang subur di dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menyambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang ingin disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, pakai lidah mulut hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil renungan kita malam hari ini dari
1 Yakobus pasal 1 ayat yang ke-1. 1 Yakobus pasal 1 ayat yang 1. Begini bunyinya. Salam dari Yakobus, hamba Allah Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Bapak Ibu Saudari sekalian, berbicara tentang sukacita atau bersukacita. Untuk bersukacita di dalam keadaan apapun, sudah barang tentu setiap orang pasti ada yang berkata, "Ah, itu tidak mungkin." Ngomong sih gampang, sukacita. Tetapi coba kamu praktekkan terlebih dahulu. Bisa atau tidak? Sudahlah, itu cuma pemikiran yang tidak mungkin. Mungkin ya bagi beberapa orang yang beranggapan demikian. Terkadang sukacita yang kita maksudkan itu dalam pemikiran itu berbeda dengan Alkitab, Bapak Ibu Saudari sekalian. Hal ini sangat bertolak belakang sekali pemikiran kita dengan Alkitab. Di Alkitab mengajari kepada kita untuk menentang kecenderungan alami kita. Untuk itu, Yakobus di sini mengajak kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hendaklah kita bersukacita. Hendaklah sukacita kita terpancar senantiasa dalam keadaan apapun itu. Sekilas pandang kita pasti berbicara gampang atau tidak gampang. Yang pasti banyak yang berkata tidak gampang. Tentu juga ada yang kadang-kadang pasti berkata itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi diri saya sendiri. Di mana harus menahan kesakitan hanya demi untuk sukacita. Untuk itu Bapak Ibu Saudari sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan yang berkata tentang sukacita ini. Akan tetapi, ketika kita membaca dan merenungkan tentang Yakobus ini, saya mau mengajak Bapak Ibu masuk sedikit lebih dalam tentang hal ini. Sekilas Bapak Ibu pasti berpikir ketika membaca surat ini, pastilah ada tujuan suratnya, isi suratnya, dan juga penutup suratnya. Nah, di dalam surat ini pasti juga Bapak Ibu Saudari sekalian berpikir, apa bedanya surat ini dengan surat yang lain? Atau tidak ada berbedanya dengan yang lain? Ini juga sama saja. Namun ketika Bapak Ibu Saudari sekalian telisik lebih dalam lagi, maka kita akan kaget luar biasa Bapak Ibu tentang di dalam pembukaan ini. Lalu seperti apakah salam daripada Yakobus ini? Mari kita melihatnya lebih dalam lagi. Pertama-tama, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian untuk melihat-lihat sedikit latar belakang daripada surat ini. Dan kepada siapa Yakobus menuliskan surat ini. Secara tradisi, surat ini dituliskan oleh Yakobus, yaitu saudara daripada Yesus Kristus. Ada tertulis dalam Matius pasal 13 ayat yang 55. Dan Yudas juga menuliskan di pasal 1-nya tentang siapa Yakobus ini. Yakobus kalau kita lihat dia adalah seorang bishop atau pemimpin tertinggi di Yerusalem. Ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 13. Dan Yakobus ini juga yang menjadi saksi kebangkitan Kristus Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-7. Yakobus ini juga awalnya ia menolak Tuhan Yesus di Yohanes pasal 7 ayat yang ke-5. Dan ia juga adalah seorang pendoa. Di dalam bahasa kerennya, a man of prayer. Bapak Ibu Saudari sekalian, sebelum kita melangkah jauh lebih mengenal akan suratnya daripada Yakobus, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian kita lihat latar belakang apa yang terjadi sebelum surat ini dan atau kenapa surat ini dituliskan oleh Yakobus. Dan sampai di sini juga kenapa sampai Yakobus bisa mengatakan untuk bersukacita dan tetap bersukacita, dan itu menjadi kalimat perintah daripada Yakobus.
Nah, seperti yang kita ketahui, ketika permulaan surat itu pasti ada tanggal surat tersebut dibuat, kepada siapa surat itu dibuat, dan tujuannya, dan adanya latar belakang surat yang dibuat oleh sang penulis. Betul demikian? Jikalau ya, saya yakin setiap kita pasti sudah mengerti tentang proses pembuatan surat, apalagi yang ada di administrasi. Untuk tanggal surat Yakobus diperkirakan pada tahun 66 sesudah Masehi atau Anno Domini 66. Dan sudah barang tentu tujuan surat itu pasti ada. Nah, Yakobus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang Yahudi dan tidak menutup kemungkinan kepada orang-orang Yahudi lainnya untuk mendengarkan suratnya. Bahkan kepada orang yang non-Yahudi ditujukan. Kondisi yang terjadi pada saat penulisan surat Yakobus ini digambarkan komunitas Kristen yang pertama mengalami kesulitan selama 20 tahun. Seperti apa? Ada banyak petani kecil yang mengalami kesulitan dan pada akhirnya mereka harus gulung tikar atau tutup atau bangkrut, yang kemudian membawa dampak mereka kesulitan di dalam bersukacita. Lalu bagi buruh harian, mereka kesulitan ekonomi karena apa? Upah mereka ditahan oleh tuan mereka. Ketika mereka diperlakukan seperti demikian, otomatis kegiatan dapur mereka pun mengalami kesulitan. Lalu membawa dampak kemana? Kepada ibadah mereka. Mungkin dalam memberikan persembahan atau yang lainnya, perpuluhan dan sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari sekalian, komunitas Kristen mengalami penindasan sehingga mereka mengalami kesulitan beribadah. Dan dalam memperoleh sukacita itu pun kedamaian dapat dikatakan sama sekali sulit untuk mereka nikmati. Itulah Bapak Ibu Saudari sekalian sedikit latar belakang kenapa munculnya penulisan surat ini. Sudah barang tentu di gambaran Bapak Ibu pasti, wah kondisi mereka sungguh-sungguh sangat tragis. Ya, saya bisa katakan demikian. Karena kondisi mereka sangat-sangat tertekan sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, Yakobus dalam suratnya dimulai dengan sapaan yang cukup sederhana, akan tetapi mempunyai makna yang dalam. Dan dapat dikatakan bagian pembukaan ini merupakan kalimat penguatan daripada Yakobus. Dalam bahasa aslinya ia memulai suatu pernyataan dengan tidak menggunakan embel-embel rasul, karena ia menggunakan kata hamba Allah Kristus Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ia benar-benar menganggap dirinya sebagai pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Allah dan Yesus Kristus, bukan hamba manusia. Sejauh pemahaman kita, pasti kata doulos itu mengacu kepada budak atau bahasa kerennya slave. Akan tetapi di dalam konteks Yakobus sangat menjelaskan kepada kita bahwa ia mempunyai hubungan yang pasti dengan Kristus Yesus dan juga Allah. Karena kenapa? Karena ia tahu bahwa yang ia layani itu adalah pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu Yakobus mengidentifikasi dirinya sendiri dalam surat bagian buka ini dengan menyapa dan menegur serta menegaskan bahwa ia adalah hamba Allah dan Kristus Yesus. Kemudian kita maju sedikit tentang surat Yakobus ini. Dituliskan tujuan surat ini kepada 12 suku di perantauan. Seperti yang kita ketahui pada zaman dunia PB atau perjanjian baru sudah tidak ada lagi namanya 12 suku ini. Akan tetapi Yakobus menggambarkan atau mengimajinari Kedua-belas suku ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Dan mereka pergi merantau
dalam bahasa Yunaninya diaspora. Oke, sedikit saja tentang diaspora dalam surat Yakobus. Yang dimaksudkan ini adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Mesias. Di mana orang-orang ini pernah tinggal ataupun bahkan di luar sana mereka tidak tahu atau sudah mendengar, mereka mendengar juga surat ini, mereka merantau ke tempat orang lain. Atau seperti contoh, kalau di dunia kita zaman sekarang, anak-anak kita atau mahasiswa atau bahkan orang yang pergi bekerja di satu tempat, misalkan ke luar negeri ataupun di dalam negeri tapi ke tempat daerah lain, itu menunjukkan diaspora atau dikatakan merantau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah poin yang akan saya tekankan pada malam hari ini, adanya kata kairen dalam bahasa aslinya dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga mengatakan to rejoice atau untuk bersuka cita. Jika dalam terjemahan di dalam surat Paulus mengatakan charis humin kai eirene, yang berarti dalam terjemahan baru kita yaitu salam damai dan sejahtera. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Memang kalau kita lihat antara shalom, salam damai dan sejahtera itu tidak ada bedanya. Tetapi yang unik di sini daripada surat Yakobus yang menekankan hal untuk bersukacita dalam keadaan apapun itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di depan tadi saya sudah menjelaskan cukup panjang lebar tentang latar belakang masalah yang terjadi di Yakobus, kemudian penjelasan hamba, kemudian ada dalam teksnya keperantauan. Nah, di dalam teks aslinya yang menjadi akhir di dalam surat Yakobus muncul kata to rejoice ini. Nah, Yakobus melalui salam ini menunjukkan satu respon seorang gembala, Bapak Ibu Saudari sekalian, kepada para pendengar suratnya. Bisa jadi itu teguran dan bisa jadi juga itu suatu penguatan kepada mereka yang mendengarkan. Dan bisa jadi juga itu surat pembukaan pun sumber sukacita, walau hanya pembukaan surat. Hal ini menekankan kepada pembacanya untuk senantiasa bersukacita dalam keadaan apapun yang mereka alami. Memang tidak mudah untuk bersukacita, akan tetapi itu harus ada di dalam setiap orang percaya. Apalagi sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Sudah tentu di sini Yakobus mengacu kepada kitab Injil. Oke, Bapak Ibu Saudari sekalian, tadi kita sudah melihat berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam teks. Lalu kalau kita melihat berada di posisi orang Kristen di zaman surat Yakobus, tentu saja kita akan mengeluh dan mengatakan tidak akan bisa kita bersukacita untuk tetap bersukacita lagi. Karena mengalami berbagai kesulitan, baik itu perekonomian, penderitaan, kesusahan, serta baik itu secara penindasan mungkin dari berbagai kalangan. Apalagi zaman sekarang, kalau dibilang zaman susah, pandemi, PSBB diperpanjang lagi, perekonomian saya seret, saya tidak bisa ngapa-ngapain pada masa pandemi ini. Dan kadang-kadang pasti membuat kerohanian kita semakin merosot, semakin menurun. Dan memang mungkin ada yang semakin bertumbuh di dalam dirinya, akan tetapi terkadang pasti ada perasaan mengeluhnya. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, Yakobus di sini menekankan untuk tetap bersukacita. Memang masalah begitu banyak sekali. Bagaimana? Misalkan saya harus mengajar anak-anak di rumah, belum lagi permasalahan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian yang terkasih, hal ini sudah dialami orang-orang Kristen pada zaman Alkitab terlebih dahulu. Baru kita di sini mengalami kejadian serupa. Pengkhotbah bilang kepada kita, tidak ada kejadian yang baru, semuanya berulang-ulang. Termasuk di teks ini juga mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudari sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika
Kalau Bapak Ibu Saudara yang mengerti bagaimana kondisi latar belakang mereka seperti tadi yang saya ceritakan, Bapak Ibu Saudara sekalian pasti akan merinding ketika mendengarnya. Orang-orang Kristen pada zaman itu mesti dibunuh ketika mereka beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami tekanan dari para pemerintah. Kita di sini mengalami masa pandemi. Memang kadang-kadang membosankan mendengar kata pandemi ini. Tetapi ada hal-hal pasti yang menjadi satu penggumulan kita. Yang tetap membuat kita untuk tidak bersuka cita. Tetapi Yakobus menguatkan kepada kita untuk tetap bersuka cita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu jikalau kita perhatikan, di dalam Yakobus pasti kita akan bertanya, bagaimana peran Allah dalam memberikan sukacita di tengah-tengah penderitaan, bukan? Jawabannya itu tidak lepas daripada teks Yakobus, Bapak Ibu. Yang terdekat saja kita melihat di ayat yang kedua sampai 6. Dengan jelas, dengan cara meminta hikmat, memohon hikmat daripada Allah. Itu yang menjadi pesan Yakobus kepada pembaca suratnya. Namun hikmat itu seperti apa? Tentu hikmat yang berasal dari Allah. Bukan hikmat yang berasal dari kita sendiri. Terkadang hikmat dari manusia itu membawa kita kepada kebuntuan dalam memperoleh sesuatu. Tetapi hikmat yang berasal dari Allah, sesuai dengan firman-Nya, sudah pasti tidak akan menuju kepada kebuntuan. Melainkan tetap kepada sukacita. Dan sifat sukacita yang daripada Tuhan ini akan kekal. Hal inilah yang menjadi penekanan dari Yakobus di dalam salamnya ini dan melalui berbagai pengajarannya yang ada di dalam pasal-pasal berikutnya. Oke, tadi kita sudah tahu bagaimana penyertaan Allah kepada orang-orang zaman Alkitab, khususnya juga di zaman Yakobus. Karena adanya para murid atau orang-orang yang melakukan firman Tuhan seperti Yakobus dan tidak hanya mendengar pada zaman itu juga, tapi mereka melakukan. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Memang pada dasarnya natur manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi satu hal yang kita mesti ingat di dalam pikiran kita. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang gembala ataupun menjadi hamba Tuhan, siapapun itu, entah siapapun itu, ketika memimpin jemaat Allah, mereka pasti gentar ketika mereka mengingat siapa yang memanggil mereka. Otomatis kita akan pergi kepada mereka. Namun kita harus mengingat yang paling utama. Kita memohon hikmat terlebih dahulu, baru kita mencari input daripada teman-teman atau rekan-rekan hamba Tuhan. Sudah barang tentu pastinya kita harus berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudari sekalian. Nah, orang-orang yang demikian terkadang dikirimkan Tuhan untuk berbicara, untuk menegur, untuk mensupport, untuk menguatkan kita supaya senantiasa bersukacita. Sejauh pengalaman saya ketika mengalami suatu tekanan, sudah pasti saya mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena saya tahu di dalam Matius pasal 5 ayat Tuhan Yesus berkata tentang ucapan bahagia bukan hanya dengan cuma-cuma. Hal ini menekankan kalau masih ada Tuhan yang senantiasa berada dekat kita, memberikan kita sukacita. Yaitu siapa? Roh Kudus yang telah diutus oleh Kristus Yesus. Barulah setelah itu saya berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan. Biasanya saya berdiskusi dengan yang lebih senior atau mereka yang lebih daripada kita. Mungkin yang mempelajari teologi terlebih dahulu. Maka biasanya kita akan mendapatkan suatu kedamaian dan sukacita dalam hidup. Karena kenapa? Mereka pasti berbasis kepada firman Tuhan. Satu quote yang menjadi penutup, yang saya kira menjadi satu teguran mengapa harus senantiasa bersukacita. Saya ambil dari 1 Yohanes. Jikalau kita mengenal Allah, menuruti firman-Nya dan ada di dalam Dia, sudah barang tentu kesempurnaan kasih Allah dan damai ada di dalam Dia.
Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya menjadi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian renungan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kiranya senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kerohanian setiap jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Kiranya senantiasa bersukacita di dalam keadaan apapun, khususnya selama masa pandemi ini. Yang ketiga, mari kita berdoa agar setiap dari kita individu dapat membawa sukacita bagi lingkungan sekitar kita, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Yang keempat, mari kita berdoa untuk jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang sedang sakit atau lemah tubuh agar diberikan kekuatan, kesembuhan, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah, bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum menutup ibadah Mezbah doa pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mempersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan saya akan menutupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan daripadamu untuk ibadah Mezbah doa kami pada malam hari ini. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan dan pujian-pujian kami menjadi satu persembahan yang layak, menjadi dupa juga yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami untuk senantiasa bersuka cita ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap melekat di hati kami sehingga kami sukacita terpancar kepada setiap orang. Inilah doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus selamanya hidup. Amin.